Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Liza, sebagai dosen pengampu di mata kuliah elemen mesin dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anjali Triposa Papahan, dan di sini saya akan menjadi moderator sekaligus pemateri untuk slide jenis-jenis nantinya. Jadi materi hari ini yaitu sambungan PEN. Mungkin kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Baik, Perkenalkan, saya Angel dengan NRP 2039 22 10 7 dan 4. Oke, teman saya bisa melanjutkan. saya Trio Baik, Aji Lesmana dengan NRP belakang 094. perkenalkan nama saya Yufara Kim Prabowo, NRP 2039221100. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan membahas sedikit mengenai sambungan pen dan juga apa sih sambungan pen itu. Nah, jadi sambungan pen adalah salah satu jenis sambungan yang sering sekali dipergunakan pada elemen mesin untuk mentransmisikan daya. Pena fungsi ini untuk menghubungkan sesuatu, akan tetapi sifatnya itu tidak permanen dalam artian masih bisa dibuka. Nah, fungsi dari pen itu sendiri yaitu untuk menghubungkan sesuatu. Nah, tadi yang saya bilang sebelumnya itu bahwa sambungan pen ini merupakan sambungan yang tidak permanen dan bisa kita bongkar ulang. Slide berikutnya. Nah, ada tiga jenis pen. Yang pertama itu adalah jas penempat, pen penempat, atau pena penempat. Jadi pena yang menempatkan posisi satu bagian mesin terhadap mesin yang lain. Yang kedua yaitu pena pengikat, yang menghubungkan bagian konstruksi mesin terhadap mesin yang lain. Dan yang ketiga pena geser, itu untuk digunakan sebagai salah satu penghubung. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas di slide berikutnya. Dan mungkin akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Di sini yang digambar atas adalah pen bentuk tirus. Pen ini berbentuk tirus sendiri dibagi menjadi dua, tirus satu sisi dan dua sisi. Di pena tirus ini biasa dipakai untuk benda yang tegangan gesernya kecil, hanya digunakan dari arah lubang berlawanan dengan arah pemasangan. Dan yang kedua adalah pen bentuk silinder, pengikat benda yang presisi kedudukan benda tersebut sejajar dengan benda lain. Nah, untuk pen silinder ini ada tiga material yang berbeda. Yang pertama baja karbon rendah dengan kekuatan tarik sebesar 500 Newton per milimeter persegi, dan yang kedua dengan baja kadar karbonnya 0,09% dengan sulfur 0,2%, dan yang ketiga ada baja perak atau silver steel dengan toleransi diameter berada di rentang M6, H8 dan H11. Oke, next slide. Yang ketiga ada pena belah, biasa dipakai sebagai pengaman ikatan mur dan baut. Baut yang digunakan dalam hal ini adalah jenis mur mahkota dengan beberapa alur dan ujung baut. Keempat adalah pena baja gas. Bentuknya sama persis dengan pena sebelumnya yang silinder. Pena ini berfungsi untuk memberikan tekanan pada permukaan lubang. Next slide. Terus ada pena penyangga. Pena penyangga biasa ditemui di engsel, sambungan tuas, poros penyangga roll katrol, konstruksi batang berayun. Biasanya adalah bahan yang mampu dikeraskan, ada pula pertimbangan agar inti pena tetap dijaga ulet atau daktil agar mampu menahan beban kejut untuk jika ada alat yang bengkok. Dan keenam ada pena penyangga. Pena penyangga ini ada berbagai macam jenis yang sangat sering dijumpai pada konstruksi khusus yang mengalami puntiran dan diinginkan tidak ada kerugian daya akibat gesekan. Hubungan pena dengan bagian yang berputar biasanya diantara dengan bantalan luncur sebagai elemen gesek. Terus ada pena, next slide, Ver. Terus ada pena ikatan atau pena alur yang sisinya terdapat alur memanjang, fungsinya memperkuat pena dengan lubang. Next slide. Untuk ini bisa dilanjutkan, Zufar. Baik.
Selanjutnya adalah pemilihan pena. Lubang cukup dengan pengeboran menggunakan pena tekan dan pena belah, pena alur juga. Lubang dengan penghalus permukaan menggunakan pena silinder dan pena tirus. Mampu mengencangkan ikatan menggunakan pena alur. Sambungan pelindung getaran menggunakan pena silinder, pena tekan, dan pena alur, dan pena belah. Diberi gemuk sebelum digerakkan. Pena yang digunakan adalah pena silinder dan pena tirus. Untuk ikatan yang sering dilepas menggunakan pena tirus dan pena belah. Dipakai sebagai pena pengikat menggunakan pena alur. Dipakai sebagai pena penepat menggunakan pena silinder dan pena tirus. Terbuat dari baja pegas menggunakan pena tekanan. Nah, untuk pemasangan pena sendiri dipasang pada lubang yang sesak. Dimasukkan dengan cara dipukul menggunakan palu karet atau palu kayu, atau bisa juga menggunakan drift punch. Nah, sebelumnya itu diberi pelumas dulu sebelum dimasukkan. Sedangkan untuk pena belah dimasukkan pada lubang baut atau pasak. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.